Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru dan Sobat Operator semuanya yang ada di lembaga pendidikan. Kali ini saya akan memberikan tutorial aplikasi CBK atau bimbingan konseling ya, yang merupakan aplikasi berbasis web yang bisa digunakan oleh multi user ya. Jadi bisa banyak user ya, bisa diakses oleh ya admin, ya Bapak Ibu guru, wali murid dan siswa, sehingga semuanya ya bisa mengakses ya menggunakan perangkat ya jaringan internet. Langsung saja untuk ya mengetahui ya interface dari aplikasi CBK ini, kita langsung login ya menggunakan user dan password. Kita masuk, jadi ini tampilannya. Kemudian di sisi admin ada menu-menu yang banyak ya. Di antaranya ada dashboard, ada data siswa, ada data konseling, ada konseling individu, konseling kelompok, ada home visit, ada jadwal, ada catatan kejadian, ada poin kedisiplinan, ya, ada e-wallet, kerawanan, peta kerawanan, kemudian laporan statistik dan pengaturan ya. Langsung saja ya, kita mulai dari dashboard ya. Dashboard ini menampilkan ya berapa jumlah siswa, kemudian ada 1 ya, 0 ya, 1 home visit ya. Ya, kemudian kita masuk ke data siswa. Ya, data siswa ini sudah support ya template Excel. Jadi ketika kita ingin memasukkan data massal ya, cukup kita menggunakan Excel ya, sehingga mengefisien waktu dan tenaga ya. Kemudian di sini kita bisa coba ya fitur-fiturnya, tambah siswa seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ini bisa kelasnya bisa kita sesuaikan, bisa jenjang SMP ya maupun sekolah menengah tingkat atas ya. Kemudian ada ekspor data ya, di sini ada ekspor data juga. Ya, di sini. Ya. Data siswanya ya, rekap. Kemudian ada daftar konseling ya. Daftar konseling ini adalah berisi informasi ya terkait dengan kondisi siswa ya, kesulitan apa yang dialami dan masalah-masalah apa yang menjadi problem siswa, dan ini bisa kita teropong, bisa kita lihat di daftar konseling seperti ini ya. Kemudian ada konseling individu ya. Konseling individu ini ya berupa identifikasi masalah siswa ya. Jadi nanti kita bisa kita catat ya data siswa itu di sini ya, sehingga nanti akan terekam di konseling individu. Ada juga konseling kelompok. Konseling kelompok ini juga untuk merekam ya kejadian, proses, permasalahan yang dihadapi siswa ya. Dan jadi kita masukkan di sini ya, kemudian kita ya buat ya di sini. Kemudian ada home visit ya. Home visit ini ya berisi ya kegiatan yang dilakukan untuk melakukan kunjungan ke rumah ya peserta didik ya, untuk mengetahui lebih lengkap ya, mengidentifikasi kondisi yang ada di luar ya. Jadi ini kita pilih nama siswa dan kelasnya, kemudian tujuannya apa ya. Tujuannya misalnya untuk koordinasi dukungan belajar ya di rumah dan lain sebagainya. Kemudian ada jadwal ya. Jadwal ini untuk menunjukkan ya waktu untuk ya melakukan kegiatan konseling bagi peserta didik ya, yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian ada catatan kejadian ya. Catatan kejadian ini ya bisa kita lihat ya catatan kejadiannya ya, dan sekaligus bagaimana meningkatkan ya siswa itu terhadap permasalahan itu ya.
Ini ada tambahan catatan, pilih siswanya, kemudian perilakunya apa di sini, apakah berhubungan dengan perilaku, kepribadian, sosial, prestasi atau karir ya. Kita tinggal pilih saja, kemudian kita simpan ya di sini ya. Ya, di sini sudah ada 3 ya data yang sudah masuk. Ya, diantaranya ada permasalahan kategori kepribadian, sosial dan karir ya. Kemudian ada poin kedisiplinan di sini ya, ketika siswa itu melakukan pelanggaran dan mendapatkan prestasi itu juga ada catatannya ya. Di sini manajemen kedisiplinan ya. Di sini kita bisa pilih siswa ya, kemudian pilih pelanggarannya apa ya. Kemudian tanggal berapa ya melanggar aturan misalnya. Kemudian ditambahi keterangan ya. Ini. Dan kemudian juga siswa yang berprestasi ya juga bisa kita masukkan di sini ya, namanya siswanya kelas berapa ya, prestasi apa misalnya. Di sini ada lomba-lomba, peringkat kelas macam-macam ya. Di sini nanti akan ya tercover ya. Dan di sini di atas ada aturan tata tertib ya, barangkali Bapak Ibu guru pengen menambah ya. Ya, aturan tata tertib ya dengan poin ya, skor ya misalnya apa bisa ditambah di sini ya. Ini nanti sebagai referensi ya. Referensi apa? Referensi bagi penginputan atau memasukkan data pelanggaran ya, untuk referensi deskripsinya ini ya, atau pelanggarannya ya. Di sini sudah lengkap ya, tinggal nambahi atau kurang ini sudah ya. Misal kepingin nambahin lagi misalnya membawa benda tajam misalnya, bawa benda tajam, pelanggarannya berapa poinnya, misalnya poinnya ya 10 misalnya, kita bisa simpan di sini tambah. Nah, ya, bisa kita lihat di sini. Nah, membawa benda tajam di sini sudah masuk kan, ini bisa kita tambah pelanggarannya ya, tanpa batas. Oke, kemudian e-wallet kerawanan ya, artinya ini ya hasil dari informasi dari poin kedisiplinan tadi ya, sehingga ini ada statusnya aman, waspada, aman ya, dan mungkin yang lain ya. Kemudian ada peta kerawanan tiap kelas ya, sesuai dengan ya skornya. Jika ini poinnya kalau di atas ya 25 misalnya, ini akan merah ya, artinya rawan ya. Kemudian laporan statistik ini bisa kita cetak ya, laporan berdasarkan siswa maupun kelas ya. Misalnya Rudi Hermawan ya, kita cetak ya ini. Jadi pelanggaran, jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh peserta didik ini akan ya terkumpul dalam satu lembar ya, dan ini bisa kita cetak ya. Kemudian ada satu kelas, ini berarti kita rekap semua ya siswa mungkin. Nah ini ya, statusnya low, midi dan lain sebagainya ya. Dan kemudian ada pengaturan ini ya digunakan untuk mengatur tahun pelajaran ya, biar nanti kita bisa ya memetakan ya siswa yang berada di tahun ya sebelumnya dan tahun sekarang misalnya, biar enggak bercampur. Jadi kita bisa ya memfilter data itu secara tepat dan akurat ya, tidak ya bertumpukan dan lain sebagainya ya. Dan aplikasi ini mungkin ya masih kurang dari kesempurnaan tentunya ya. Aplikasi ini masih terus ya memerlukan update ya ke depannya. Jadi barangkali Bapak Ibu bisa komen-komen di kolom komentar untuk menambahi ya fitur-fitur yang belum dimasukkan ya. Kemungkinan saya akan merespon secepatnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tunggu ya kelanjutan update aplikasi berikutnya. Mungkin kita bisa ya menggunakan di sisi ya guru, wali murid dan siswa untuk memantau. Ini masih dalam ya penggunaan sisi admin ya, belum sisi guru, wali kelas maupun siswa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi BK. Jangan lupa ya like, comment, subscribe ya di
channel ini biar untuk mendapatkan ya update aplikasi terbaru dari saya secara otomatis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.